Pahitnya espresso ini belum sebanding sama pahitnya cerita cinta gue. Gue bingung harus cerita dari mana. Tapi biar jelas, dengerin gue baik-baik. Nama gue Dimas. Umur gue 20 tahun. Dan gue masih mahasiswa di salah satu kampus swasta di Jakarta Barat. Gue tinggal di daerah Menteng. Jangan tanya sebelah mana. Kalau lu tahu bakal kaget lu. Hari ini rumah gue kedatangan pembantu baru. Karena pembantu gue yang lama resign karena faktor usia yang sudah tidak memungkinkan lagi. Rasanya sulit karena dia udah ngerawat gue dari kecil. Tapi ya udahlah ya, mungkin ini yang terbaik. Udah seminggu semenjak Mbak Yeyen diganti sama Mbak Sari, kayak ada yang beda, kayak ada yang kurang. Tapi pas gue perhatiin lama-lama, Mbak Sari ternyata manis juga ya. Mungkin umurnya beda 4 atau 5 tahun lah sama gue. Seperti biasanya, gue selalu bangun lebih pagi buat stretching tipis-tipis biar badan gue segar. Kebetulan pas gue mau ke dapur, ada Mbak Sari lagi nyiapin makanan. Gue berusaha nyairin suasana dengan iseng nanya ke dia, Mbak Sari, lagi masak Mbak? Dan gue rasa itu pertanyaan tergaji yang gue ajuin ke dia. Ya jelas masak lah. Semenjak hari itu, gue diem-diem mulai merhatiin Mbak Sari. Dari waktu dia nyapu, ngepel, bahkan setiap dia nyiapin makanan, di otak gue isinya dia melulu. Sampai di kampus sekalipun, kepikirannya dia mulu. Kenapa gitu? Malam itu juga, gue langsung nge-stalk sosmed Mbak Sari. Insting gue berkata, "Woi, cari woi." Ya, meskipun dia dari kampung, minimal punyalah ya akun IG. Gue cari dah tuh nama lengkapnya di IG dengan jari terampil gue. Tapi gak ketemu-ketemu. Tiba-tiba gue baru inget kalau dia masuk di grup WhatsApp keluarga. Set. Gue save tuh nomor. Buat mastiin itu nomor WA dia, gue buka foto profilnya. Dan fotonya alay banget. Agak gregetan pas liatnya. Padahal dia tuh aslinya cantik. Ya cuma gak tahu gaya aja kali ya. Gue tanpa mikir panjang terus ngechat, ternyata dia lagi on. Terus ada keterangan typing gitu. Asli gue deg-degan. Terus nongol tulisan, "Maaf, ini siapa ya?" Dan gue baru sadar kalau foto profil gue tuh pakai foto motor kesayangan gue. "Oh, ini Mas Dimas toh. Ada apa Mas?" kata dia. Nah, dari situ gue mulai PDKT-in doi. Terus lama-kelamaan kita saling curhat dan ngobrolin hal-hal seru. Jujur, gue ngerasa agak aneh. Tapi di lain sisi, seneng juga sih. Abis Mbak Sari cantik. Semenjak itu, kalau mama papa belum balik kerja, gue sempet-sempetin tuh ngobrol sama dia. Tiba-tiba di tengah obrolan, dia nanya ke gue, kenapa akhir-akhir ini gue sering ngajak ngobrol dia. Gue bingung harus jawab apaan. Suasana mendadak hening. Terus dia bilang gini ke gue, "Saya takut diomelin bapak sama ibu kalau kita terlalu deket." Waduh, gue bingung. Nekat di saat itu juga gue utarain perasaan gue ke Mbak Sari. Gue pegang tangan dia erat. Gue tatap kedua matanya. Lalu pelan-pelan gue yakinin Mbak Sari kalau gue jatuh cinta sama dia. Sontak dia kaget dan ngelepas tangan gue. Lalu dia pergi ke kamarnya dan ninggalin gue. Yah, kayaknya gue salah langkah deh. Mungkin juga ini hal yang tabu kali ya. Akhirnya gue memilih untuk pasrah. Sehari setelah kejadian itu, tepatnya hari Minggu, Mbak Sari nge-WA gue. Dan dia ngajak gue keluar karena mau ngomong sesuatu. Akhirnya kita pergi untuk pertama kalinya. Siang itu dia kelihatan beda banget. Cantik. Gak kelihatan norak sama sekali. Kita pergi ke sebuah coffee shop. Disitulah Mbak Sari mengutarakan perasaannya. Dia bilang kalau sebenarnya dia mau sama gue. Tapi di lain sisi dia takut. Dia sadar dengan statusnya yang cuma sebatas ART. Panjang lebar obrolan ini menghasilkan kesepakatan kalau untuk sementara ini kita akan menjalin hubungan secara backstreet, alias diam-diam. Yes! Tepat di hari itu gue resmi pacaran sama Mbak Sari. Iya, pernah suatu ketika teman-teman gue pada ngerjain tugas kampus di rumah gue. Terus Mbak Sari datang bawain minuman buat kita. Asli, temen gue pada melotot semua. Gak ada yang ngedip. Dari atas sampai bawah diperhatiin semua.
Pas Mbak Sari pergi, mereka pada nanya ke gua, siapa tuh cewek barusan? Dan gue jelasin kalau tadi itu pembantu gua. Lalu reaksi mereka kaget gak percaya. Masa ada pembantu secantik itu? Emang temen ngehe. Semenjak itu mereka sering banget main ke rumah gua. Sampai-sampai mama curiga, kenapa jadi pada rajin belajar bareng gini? Beberapa kali temen gue bilang, bagi-bagi dong Dim, bisa kali digoyang. Aduh pak, ini aja belum gue apa-apain. Suatu ketika rumah lagi sepi. Gue sama Mbak Sari lagi asik nonton di sofa. Gue rangkul dia. Dia juga megang tangan gue. Gue liat muka dia dari jarak deket. Asli, cantik banget. Beruntung banget bisa punya pembantu sekaligus pacar kayak dia. Rasanya pengen gue kiss saat itu juga. Tapi tiba-tiba mama pulang dari kantor lebih cepet. Gak kayak biasanya. Dan di situ Mbak Sari refleks pura-pura bersihin meja. Dan gue pura-pura main HP. Mama ngeliatin kita berdua dengan penuh curiga. Karena awkward, gue cabut ke kamar. Dalam hati gue, duh, aman gak ya? Takut mama ngeliat gue berduaan tadi. Hal ini bikin gue kepikiran melulu. Terus malam itu juga mama manggil Mbak Sari buat ke kamarnya. Gak tahu deh mau ngomongin apa. Besoknya Mbak Sari pamitan sama gue. Dia resign dari kerjaan di sini. Loh, kenapa? Dia cuma jelasin kalau dia mau cari kerjaan yang lebih layak. Gue mulai curiga ini ada sangkut pautnya sama kejadian kemarin. Akhirnya kita berusaha mempertahankan hubungan ini secara diam-diam. Ternyata mama sama papa udah tahu yang sebenarnya terjadi. Dan mereka menentang keras hubungan kita. Karena mereka menilai ini aib buat keluarga kita. Tapi gue gak peduli. Toh sekarang Mbak Sari kerja sebagai front office di perusahaan ekspedisi di Tangerang. Dan gue masih stay di Jakarta. Jadi kita semacam LDR Jakarta-Tangerang. Nah, begitulah cerita cinta gue. Ya gimana ya? Cinta kadang ngebuat orang jadi buta. Semoga kalian bisa ambil hikmahnya aja ya. Cinta bisa datang dari mana aja. Gak terduga. Dan bisa terjadi sama siapa aja.